Untuk membahas terkait dengan sejumlah pasar di DKI Jakarta yang ditutup imbas dari COVID-19, kita telah bersama dengan Dirut PD Pasar Jaya Arif Nasruddin. Pak Arif, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Arif, update terakhir total pasar di bawah PD Pasar Jaya yang ditutup ada berapa? Dan kemudian ada berapa pedagang, Pak, sebetulnya yang betul-betul sudah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19? Ya, jadi sebenarnya penutupan pasar itu tidak secara serentak. Jadi memang tergantung dari hasil swab test yang memang kita lakukan ke setiap masing-masing pasar. Ya. Jadi jumlah pasar yang saat ini sudah kita lakukan swab test itu sebanyak 34 pasar. Nah, itu yang memang selalu terus kita lakukan. Karena memang ini untuk memutuskan mata rantai COVID yang bisa disebarkan melalui pasar. Nah, tentang pasar yang tutup saat ini memang kebayaran lama karena memang hasilnya baru keluar dan terindikasi positif COVID sebanyak 14 pedagang, ya segera kita melakukan penutupan dan kemudian melakukan penyemprotan untuk sterilisasi sehingga selama 3 hari kita nanti tutup dan kemudian bisa beroperasi kembali. Baik, apakah pasar di bawah PD Pasar Jaya yang memiliki dan terkonfirmasi pedagangnya ada yang positif akan langsung ditutup, Pak Arif? Ini kalau tidak langsung ditutup untuk penyemprotan, ini akan membahayakan kepada masyarakat lainnya, pengunjung lainnya, pedagang lainnya. Jadi ditutup itu benar-benar untuk melakukan sterilisasi supaya tidak ada virus yang memang benar-benar kan kita nggak bisa melihat benar-benar memang dipastikan di pasar itu memang kemudian mati. Nah, kenapa itu kita melakukan penutupan selama 3 hari untuk penyemprotan desinfektan. Baik, untuk pasar Keramat Jati sendiri seperti apa Pak Arif? Karena informasinya ada yang positif pedagangnya terinfeksi corona, tapi kemudian masih dibuka begitu. Pasar Keramat Jati sudah lama diumumkan swab testnya dan sudah dilakukan penyemprotan. Gitu. Itu Baik. pasar induk Keramat Jati ya, bukan pasar Keramat Jati, tapi pasar induk Keramat Jati. Jadi itu sudah dari awal Mei kita melakukan penyemprotan dan ditutup. Jadi kalau ditutup itu memang untuk 3 hari untuk penyemprotan desinfektan. Baik, Pak Arif, kebijakan ganjil genap sejauh ini respon dari para pedagang seperti apa? Oke, kalau ganjil genap sebenarnya memang pastinya kalau bicara respon pedagang pasti merasa memang akan merasa memilihnya lebih yang kemudian tidak ganjil genap agar memang ekonominya menggeliat. Tapi di sini ingin kita sampaikan, ini kan kita baru masuk ke fase masa transisi PSBB. Jadi memang belum dikatakan kondisi yang new normal. Jadi kami ingin meminta kepada pedagang dan masyarakat untuk benar-benar tahu kalau COVID itu bisa menyerang pasar. Jadi kalau kita juga langsung tanpa kemudian ganjil genap atau ada pola-pola lain yang bisa mengurangi pembatasan manusia dalam satu gedung itu, ya tetap harus dilakukan, dan tidak bisa sama sekali kemudian kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan pasar itu tiba-tiba ramai dengan kondisi new normal yang memang seperti biasanya. Itu yang justru yang dikhawatirkan. Pak Arif, apakah ada insentif ataupun keringanan yang mungkin diberikan kepada para pedagang yang mungkin beroperasi di bawah PD Pasar Jaya, Pak, terkait dengan sewa toko ataupun iuran-iuran yang mungkin masih dibebankan? Ya, jadi secara fairness memang harus dilakukan seperti itu. Tetapi itu akan kita juga lakukan ketika pedagangnya juga disiplin untuk mengikuti arahan-arahan kita. Jadi ketika operasionalnya 15 hari, berarti iuran atau biaya perawatan itu hanya dikenakan 15 hari. Jadi memang sebenarnya ini memang bagian dari relaksasi ekonomi kecil yang memang kita berikan kepada pedagang. Proses pengajuannya bagaimana Pak caranya? Itu nggak pengajuan, tapi itu langsung kami putuskan. Jadi diputuskan secara manajemen dan kita sampaikan hal ini lewat nanti nota dinas dan pengumuman yang kita sampaikan.
Baik, strategi untuk kemudian mencegah terjadi penyebaran virus corona di pasar seperti apa Pak? Supaya kemudian tidak hanya kemudian pedagang yang tertib, tetapi kemudian juga pengunjungnya juga tertib. Ya, sedari Senin lalu ketika kita membuka pasar non pangan, kita melakukan berbagai macam protap untuk mencegah COVID itu bisa masuk ke dalam pasar. Dan ini sekali lagi aturan-aturan ini yang sudah kita sosialisasikan jauh hari dari ketika kita waktu di bulan Maret. Jadi terjadi screening temperatur, suhu ketika kemudian masyarakat masuk berkunjung gitu ya, dan kemudian wajib menggunakan masker, menyiapkan fasilitas kebersihan seperti cuci tangan yang memang kita perbanyak, membuat alur lalu lintas gerakan konsumen di dalam gedung, hingga sampai kemudian pedagang yang kita berikan face shield untuk memastikan mereka terjaga ketika berinteraksi. Itu dilakukan dan terus disosialisasikan dan kemudian kita monitor. Baik, pengawasan yang dilakukan seperti apa Pak? Pengawasan dilakukan, kita ada gugus tugas COVID di masing-masing pasar, dan mereka setiap waktu-waktu yang sudah ditentukan, kita atur, itu melakukan paging, pengumuman-pengumuman dan melakukan monitoring kepada seluruh pengunjung dan pedagang untuk memastikan mereka juga taat dan terus patuh terhadap apa yang sudah disampaikan. Baik, Pak Arief Nasruddin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.